kok dari pihak brand MSI-nya saya udah banyak nanya, kok mereka bilang itu hadiahnya gratis, nggak ada admin. Kemudian profil kakak itu hilang, daftar gitu dari brand MSI-nya, tapi bayar admin selama Oh, berarti 35.000 gitu. kakak juga mencari tahu dengan lewat ke orang Iya, lain gitu ya? benar. Oke. Nah, kemudian beliau bilang tidak ada kak. Dia bilang sama saya, Kak bisa nggak lihat kode OTP-nya? Nah jadi akhirnya saya tanpa apa-apa saya kasih kode OTP yang terkirim ke nomor saya. Tidak ada rasa curiga awalnya gitu? Sebenarnya awalnya ada curiga, cuman saya di feeling saya tuh nggak mungkin menipu gitu loh. Setelah udah 5 menit kemudian akun Dana saya itu udah tiba-tiba terlog out. Welcome to Lowcast. Wah, akhirnya nih Han, yang ditunggu-tunggu akhirnya kita syuting juga pada nih Lowcast ini Han. Untuk teman-teman semua perkenalkan, nama aku Radika Vimala dan juga ada Farhan Agra yang akan memandu acara Lowcast pada hari ini. Sebelumnya teman-teman semua belum tahu Lowcast itu apa sih Han? Laukes adalah tempat untuk bintang tamu kita khususnya dari mahasiswa Fakultas Hukum untuk menceritakan kisah-kisah yang mereka alami yang berurusan dengan hukum lebih tepatnya. Wah, jadi Lowcast ini pakai lengkap banget nih Han ya. Bisa menceritakan pengalaman sekaligus membagikan pandangan hukumnya nih Han ya. Oke, tepatnya di depan kita saat ini ada bintang tamu spesial nih Han. Spesial, kenapa spesial? Karena di episode perdana dan pertama kita ini kita kedatangan 2 bintang tamu, yaitu teman kita sendiri nih Han, teman baik kita sendiri nih Han. Itu ada Kak Rotul juga Kak Iren. Silakan Kak. Nah Kak, mungkin silakan perkenalkan kakak dari mana ini Kak? Halo, nama saya Rotua Mas Delina Sipayung dari Fakultas Hukum. Saya Irene Aurelia Simbolon dari Fakultas Hukum USU. Wah, kita kedatangan 2 teman kita nih Han. Kenapa? Karena kita kan sebenarnya kita sering bicara-bicara, sering nongkrong bareng gitu ya. Kita sering berbagi pengalaman juga sering berbagi pengalaman gitu ya. Jadi kenapa di episode spesial pertama ini kami mengundang kalian ke sini? Karena menurutku cerita kalian ini bisa dijadikan dijadikan pembelajaran untuk teman-teman semua yang nonton bahwa adalah pesan nanti yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman juga. Mungkin dari Kak Roto nih Kak Roto, bisa diceritain bagaimana awalnya katanya pernah ditipu tuh, bagaimana awalnya Kak Roto? Nah, di sini ceritanya ini di awal kita semester 3. Nah, di situ kan masa-masa Covid ya. Nah, di situ kan kita ada diberi libur selama 3 minggu. Nah, karena saya di kos juga tidak ada aktivitas, saya berpikir nih gimana caranya cari uang tambahan. Nah, kebetulan di sekitaran kampus kita nih di USU kan ada pajak USU. Nah, kemudian saya daftar nih di salah satu toko penjual tas. Nah, kemudian beliau menerima saya untuk bekerja di sana. Oke. Dengan hitungan jamnya itu mulai jam 8:30 pagi sampai malam jam 7. Nah, di situ saya bekerja dengan digaji 60.000. Nah, kemudian selama bekerja di sana kan itu hitungannya full. Nah, sampai ke semester 7 sekarang. Nah, semester 7 sekarang kan kita nih pulangnya jam 5 sore ya. Jadinya hitungan jam kerja saya hanya sekitaran 2 jam. Nah, kemudian 1 jam itu dihitung dengan 6.000. Nah, kemudian sampai jam 7 kan hanya 12.000, hanya sedikit ya teman-teman. Nah, kemudian karena saya berpikir gimana nih cara cari uang tambahan lagi. Kebetulan saya punya Facebook dan Messenger. Nah, pas saya scroll beranda Facebook saya menemukan salah satu postingan oknum penipu ini yang mengatakan bahwa beliau butuh partner kerja. Nah, kemudian saya langsung chat via Messenger. Saya tanya, Kak, masih butuh orang yang ingin dipekerjakan nggak? Nah, beliau bilang iya. Nah, kemudian beliau bilang kakak harus transfer admin di awal. Nah, awalnya saya percaya-percaya aja nih. Nah, karena beliau juga ngasih tahu sistem kerjanya gimana, hanya untuk mendata barang, terus nama yang untuk dikirimnya, terus kemudian alamat yang akan dikirim barang tersebut. Nah, jadi saya bekerjanya itu secara online teman-teman. Nah, kemudian saya bilang nih, Kak, boleh nggak saya transfer
biaya adminnya itu besok aja karena kebetulan uang saya belum cukup. Nah kemudian bilang iya kak boleh. Nah setelah saya transfer nih totalnya itu hanya sekitaran 35.000 saja teman-teman. Nah kemudian kakak itu bilang setelah saya transfer nih dia bilang kakak punya WA nggak? Nah saya kasih WA saya tapi dia bilang oh kakak aja lah yang chat saya. Kemudian saya chat kak ini kak bukti transferannya tadi. Nah kemudian beliau bilang kak boleh nggak minta fotonya. Nah saya kirimin foto saya dan kemudian beliau masang Twibbon yang isinya foto saya dan kemudian di bawahnya ada tertera kalau saya itu dapat reward laptop seharga 5 juta. Laptop. Iya. Oke. Nah di sini saya ada bukti-buktinya nih. Contohnya. Oh, kak bawa buktinya? Iya ada buktinya teman-teman ini. Ini Oke, untuk chat bisa yang ditampilin pertama. ya, buktinya. Terus ini via transfernya tadi yang 35.000. Boleh ya Kak Rotwa? Boleh. Bukti 1 dan 2-nya. Ini buktinya nih Han. Kemudian ini lagi untuk bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga. Dan kemudian ini bukti yang terakhir. Ini yang dari WA. Oke. Nah, kira-kira itu buktinya. Oh baru setelahnya ini langsung di blok ini Kak Rotwa sepertinya ya? Akhirnya iya. Nah, di situ kan beliau kan masang Twibbon itu nih. Saya di akhirnya kayak khawatir nih, kok Apa tiba-tiba- awalnya tidak ada rasa curiga dari Kak Rotwa bahwa ini ada indikasi penipuan gitu, tidak ada? Dari awal tidak ada. Tidak ada ya? Iya, waktu masuk ke WA-nya, di situ saya mulai curiga karena masa iya 35.000 kita bayar admin tiba-tiba dapat reward laptop ya 5 juta. Nah, itu kan bukan sedikit, teman-teman. Nah, kemudian saya tanya nih salah satu orang yang komentar juga di postingan beliau. Saya tanya juga dari Messenger, "Kak, apa betul dari pihak beliau ini ada ngasih reward laptop?" "Oh, saya kurang tahu, Kak. Soalnya saya nggak jadi kerja bersama beliau." Kemudian saya tanya lagi nih, karena kan di Twibbon itu ada tulisan MSI. Saya tanya langsung sama owner dari MSI. Saya tanya nih langsung. MSC itu apa Kak, kalau boleh tahu Kak Rotwa? Itu yang menjual seperti produk-produk kecantikan gitu, kayak sabun. Oh kecantikan ya, Iya. kecantikan. Nah kemudian saya tanya salah satu ibu-ibu. Nah Bu, di MSI ada ya memang ngasih reward laptop seharga 5 juta. Padahal kita dari awal itu nggak ada daftar gitu dari brand MSI-nya, tapi bayar admin selama Oh berarti 35.000 kakak gitu. kakak juga mencari tahu dengan lewat ke orang Iya, lain gitu ya? Benar. Oke. Nah, kemudian beliau bilang tidak ada Kak, itu tidak ada sama sekali. Kalau reward itu memang hadiah gratis. Nah kemudian saya langsung chat lagi nih ke si oknum yang menipu saya. Kakak nipu ya, saya bilang. Kok dari pihak brand MSI-nya saya udah banyak nanya. Kok mereka bilang itu hadiahnya gratis, nggak ada admin. Kemudian profil kakak itu hilang. Nah kemudian saya diblok. Saya punya WA satu lagi, saya chat lagi. "Kak, ini gimana Kak? Uang saya sudah saya transfer 35.000, tapi kok kakak blok WA-nya?" Nah diblok lagi. Nah seperti itu kira-kira kronologinya. Wah jadi sebenarnya sadis banget penipuannya ya? Iya. Main blok-blok aja gitu. Mungkin kita nanti langsung ke Kak Iren ini Kak Iren. Kakak juga katanya pernah ditipu. Benar. Ya itu gimana ceritanya? Kok bisa sempat pernah ditipu tuh gimana sih Kak? Jadi kronologi awalnya itu kemarin pas libur semesternya itu semester 5 sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi karena libur semester kan gak ada kegiatan lagi kan, kosong. Jadi kemarin saya iseng-iseng download aplikasi namanya itu Korsel. Korsel itu apa Kak? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Korsel itu aplikasi tempat kita menjual barang milik kita pribadi, mau dia baru, mau dia lama, kita perjualkan kembali yang mungkin harganya tuh jauh di bawah harga pas kita beli gitu. Oh, oke. Lalu? Jadi setelah saya iseng download kan harus daftar akun. Jadi setelah saya daftar akun, saya mulai mengupload barang yang memang sudah tidak saya gunakan lagi barang-barangnya. Jadi harganya pun juga saya bikin jauh di bawah harga yang saya beli dulu. Nah setelah saya upload barang tersebut, saya lihat ada satu pembeli yang memberikan penawaran harga. Nah cuman di situ saya kayak merasa jauh banget harganya gitu, jadi saya nggak tanggepin. Nah setelah itu ada lagi pembeli yang menanyakan ketersediaan barang tersebut.
dengan harga yang sudah deal dengan harga yang Bentar Kak Iren, berarti Korsel ini aplikasi yang kakak foto barangnya lalu upload di Korsel itu gitu? benar. Oke. Jadi setelah itu pembeli yang kedua itu dia tanpa memberikan penawaran, dia deal dengan harga yang sudah saya bikin. Nah jadi saya juga udah oke. Ternyata dia sudah deal, dia siap transfer. Saya tanya siap transfer, dia siap transfer. Setelah itu dia siap transfer, saya kirim nih nomor rekening saya. Saya kirim nomor rekening saya. Setelah itu dia bilang sama saya, Kak bisa nggak lihat kode OTP-nya gitu. Kode OTP. Karena kan di Korsel itu dia terhubung ya ke nomor telepon saya. Jadi dia ngasih minta kode OTP itu ke saya. Terus saya di situ merasa bingung kenapa transfer minta kode OTP. Cuman saya di situ feeling saya nggak mungkin lah aplikasi ini bisa menipu gitu. Karena saya baru pertama kali kan. Nah jadi akhirnya saya tanpa apa-apa saya kasih kode OTP yang terkirim ke nomor saya. Tidak ada rasa curiga awalnya gitu? Sebenarnya awalnya ada curiga. Cuman saya di feeling saya tuh nggak mungkin menipu gitu loh. Oke. Nah setelah itu, setelah sudah saya berikan kode OTP tersebut, terus dia minta kode untuk login ke Dana itu. Kan kalau kita punya aplikasi Dana kan ada kan kode untuk masuk akun tersebut. Ya. Akses itu kan. Nah di situ saya semakin curiga, kok jadi kode untuk masuk ke Dana gitu. Tapi karena saya terus berpikir, feeling saya tuh nggak mungkin menipu. Akhirnya saya kasih. Setelah udah 5 menit kemudian, akun Dana saya itu udah tiba-tiba terlog out. Waduh, jadi hilang gitu? Nah iya. Terlog out. Terus setelah saya merasa udah hilang akunnya itu, saya chat lagi lah pembeli itu, sudah tidak merespon. Nah karena saya juga udah di situ memang posisi saya sudah panik. Jadi saya juga kalau melapor ke Korsel juga pasti lama kan. Akhirnya saya menghubungi pihak dananya untuk supaya akun saya itu diblokir aja. Jadi supaya untuk mengantisipasi tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali saya dengan menggunakan nomor saya tersebut gitu. Setelah kejadian tersebut, apakah Kak Iren sudah melaporkan ke pihak berwajib? Kalau untuk pihak berwajib mungkin tidak ya, karena kan nominal di Dana saya juga tergolong masih kecil lah, jadi tidak perlu sampai harus ke pihak berwajib. Jadi hanya sekedar untuk diblok aja akunnya supaya untuk mengantisipasi tidak ada terjadi sesuatu hal di luar sana. Kak, dari pengalaman yang Kak ceritakan, itu ada nggak rasa trauma untuk menjual barang lagi di aplikasi tersebut atau lanjut aja gitu? Mungkin kalau trauma pasti trauma, cuman untuk menjual barangnya untuk saat ini mungkin tidak lagi lah ya Kak. Karena kan pada saat itu mungkin karena saya iseng-iseng hanya kayak kegiatan cuma-cuma gitu. Mungkin terakhir nih sebagai seorang anak hukum ini, aku ingin tahu dong pandangan hukumnya dari Kak Roto dan Kak Iren. Bagaimana sih pandangan hukum? Apakah ada pasal yang bisa menjerat si pelaku? Nah, untuk pandangan hukum tentang penipuan online yang kami alami berdua itu, mungkin kami ada menyediakan 2 pasal. Nah, di sini ada pasal 28 Undang-Undang ITE. Oke. Yang mana menyatakan melarang penyebaran informasi palsu yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau kelompok. Karena dalam kasus penipuan ini tentang lowongan pekerjaan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu mengenai informasi yang dapat dijerat dengan pasal hukuman. Nah, di mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atau mungkin denda yang cukup besar dan penjara hingga 6 tahun. Nah, kemudian ada pasal 378 KUHP. Nah, di situ mengatur tentang barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa atau mengatasnama brand palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun. Kira-kira pandangan hukum mengenai pasal itu tentang penipuan online itu begitu. Oke, wah ini
menarik nih Han ya. Ternyata ada pasal yang bisa menjerat si pelaku gitu Kak Rotua ya. Iya. Jadi tuh teman-teman semua, apalagi mungkin ada pelakunya nih, ada penipunya yang nonton ini, mungkin ini bisa jadikan pembelajaran sekaligus apa ya? Kalian harus ingat bahwa ada pasal yang menjerat dan ya hati-hati untuk para penipu nih Han. Saya yakin pasti ada salah satu penipu yang nonton ini. Pasti. Tapi jangan nuduh dong Han. Tapi mungkin pasti ada. Mungkin ada niatnya untuk menipu. Jadi hati-hati tuh teman-teman semuanya, ada pasal yang menjerat. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin pernah pernah mengalami hal yang serupa mungkin dengan Kak Rotua dan juga Kak Iren, itu kalian bisa melaporkan ke polisi, bisa ya Kak Rotua ya? Bisa. Bisa ke kepolisian ya supaya ditindak lah, diproses gitu. Mau berapapun mungkin jumlah nominalnya, tapi menurut saya mungkin bisa gitu Han ya. Bisa. Nah mungkin untuk Kak Rotua dan Kak Iren ini, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman semua yang nonton gitu? Mungkin dari Kak Rotua dulu gimana? Oke, teman-teman, kalau pesan dari Rotua pribadi itu mungkin teman-teman jangan terlalu gampang percaya kepada orang lain, baik via medsos ataupun secara langsung ya teman-teman. Karena apalagi kita banyak kebutuhan nih, pasti banyak tergiur dengan hal-hal baru di sosmed gitu teman-teman, apalagi menawarkan pekerjaan. Nah, saran dari saya nih, teman-teman harus tetap berhati-hati untuk milih informasi yang akurat gitu teman-teman, karena di penipuan kali ini mungkin kita bisa merasakan rasa trauma dan trust issue gitu tentang mencari pekerjaan. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari Kak Iren? Mungkin pesan dari saya itu saya tekankan lebih berhati-hati lah dalam bersosial media. Dalam arti jikapun ada hal penting yang ingin dibeli, mau apapun itu yang memerlukan transaksi di sosial media, berhati-hatilah. Jadi kalau misalnya dalam hukum itu lakukanlah dulu riset dalam arti jelajahi dulu itu memang terpercaya atau tidak. Nah, jadi jangan gampang percaya juga. Nah, gitu. Wah, jadi itu teman-teman pesan-pesannya dari Kak Rotua dan juga Kak Iren nih ya. Karena soalnya saat ini memang karena di zaman digital pasti banyak lah hal-hal oknum-oknum kita sebutnya yang nakal, yang mungkin mencari keuntungan. Dan mungkin menurutku ini Han ya, mungkin mereka juga mencari nafkah, tapi dengan cara yang salah, yang haram lah gitu ya, tidak halal gitu. Jadi Betul sekali. iya, jadi mungkin mungkin kita closing aja langsung nih Han ya. Terima kasih untuk Kak Rotua dan juga Kak Iren yang sudah mau membagikan pengalaman sekaligus pandangan hukumnya ini untuk teman-teman semuanya. Dan ini disclaimer dulu teman-teman bahwa ini dalam podcast ini kita bukan mau menggurui siapapun di sini, karena kita juga masih belajar di sini. Jadi mungkin teman-teman kalau mungkin ada pandangan hukum yang lain atau ada saran, kalian boleh komen di bawah gitu ya. Mungkin sekian dulu dari kita. Aku Radika dan juga Aku Farhan Agra. Salam dari Lokesto Keluarga. Tetap waspada. Sampai ketemu lagi teman-teman.